Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ini suara nggak sini? Ke samping suara sini ya. Ayohal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullah. Yang mungkin itu ya, tentang jual beli. Nah, kita sekarang masuk bab baru, masih dalam jual beli, yaitu babur riba, bab tentang riba. Riba secara bahasa Bapak dari kata roba yarbu, artinya tumbuh bertambah ya. Roba yarbu bertambah berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 5, fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Kalau jika kami turunkan air ke atas bumi, maka bumi tersebut bergetar dan ribalah. Bergetar, ihtazzat, bergetar dalam artian hidup, dan ribalah. Ribalah artinya apa? Makin hidup, makin subur gitu. Artinya riba ini secara bahasa artinya apa? Bertambah ya, karena adanya pertambahan. Makanya kalau pengertian istilah disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, az-ziyadah fi asya'in makhsusah, pertambahan pada barang tertentu. Tidak semua barang Bapak, pada barang tertentu. Jadi nanti akan kita bahas. Jadi tidak semua pertukaran antara dua barang dianggap riba, hanya barang tertentu saja. Jelas Bapak ya? Dan riba disepakati para ulama, dan riba hukumnya haram berdasarkan Al-Quran, hadis maupun ijma' para ulama. Ya, adapun ayat Al-Quran diantaranya dalam surat Al-Baqarah, Allah mengancam orang yang riba untuk diperangi. Apa ayatnya? Tanda fa'dzanu biharbi minallahi wa rasuli. Ketahuilah bahwasanya azan artinya kumandangkanlah, ketahuilah bahwasanya Allah mengumumkan perang, Allah dan Rasulnya mengumumkan perang bagi orang yang itu melakukan riba. Satu-satunya dosa yang diancam dengan diperangi itu riba. Itu dalam Al-Quran. Adapun hadis sangat banyak Bapak ya. Di antaranya hadis dalam Mustadrak Al-Hakim, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya riba ini memiliki 73 pintu. 73 pintu. Bukan satu pintu, 73 pintu. Dan pintu yang paling ringan, riba yang paling ringan, dosanya seperti seorang anak menyetubuhi ibunya sendiri. Berzina dengan ibu sendiri. Berzina hukumnya apa? Haram. Dosa kecil atau dosa besar? Nah, ini kalau berzina sama wanita lain, kalau sama ibu sendiri lebih besar lagi. Nah, itu riba yang kecil. Maka bagaimana riba yang besar ya? Itu dari as-sunnah. Adapun dari ijma' dan para ulama sudah menyebutkan beberapa kesepakatan, di antara Imam Ibnu Qudamah dan beberapa ulama lainnya tentang haramnya riba. Nah, itu Bapak. Dan riba terbagi menjadi dua, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl artinya riba karena ada pertambahan, sedangkan nasi'ah riba karena ada penundaan. Riba fadl, riba karena ada pertambahan dua barang yang ditukar. Ini tidak semua barang Bapak ya, nanti akan kita bahas barang tertentu. Dua barang ditukar, yang satu misalkan satu, yang satu setengah. Ini kan ada selisih kan? Nah, ini riba ya. Ini riba fadl. Sedangkan riba nasi'ah yang harusnya diserahkan dua barang ini saya kasih ini, yang dari ini yang transaksi dengan saya, barangnya ditunda nanti 1 menit lagi, 5 menit lagi. Nah, ini namanya nasi'ah, tidak tunai. Istilahnya apa? Nggak, istilahnya kredit. Istilahnya apa? Tidak cash ya. Oh ya, kalau cash enggak, lawannya cash apa bahasa Indonesia? Kredit kan? Jadi kasih waktu. Iya, ada tenggang waktu, namanya apa? Kredit ya. Artinya gini, nih, orangnya, oh iya, barang nanti. Nah, ini namanya riba nasi'ah.
Tapi sekali lagi tidak semua barang dianggap riba nasi'ah. Nanti akan kita bahas Bapak ya. Nah itu secara umum ya, riba terbagi menjadi dua. Jadi hukum riba haram berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Dan riba terbagi menjadi dua, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba nasi'ah sepakat para ulama hukumnya haram. Riba yang ada penundaan, tidak dibayarkan secara cash, ada jenjang waktu, ini barang yang dikasih, yang itunya nanti istilahnya. Ini sepakat para ulama. Kalau riba fadl sebenarnya sepakat juga para ulama, kecuali yang dinukil dari Ibnu Abbas dan Usama bin Zaid. Mereka menyatakan tidak ada riba kecuali riba nasi'ah. Artinya riba fadl nggak dianggap riba. Kalau seorang nukar 1 kilo, satunya lagi 1,5 kilo tukar, kalau memang cash, kata Ibnu Abbas, ini boleh, tidak dianggap riba. Begitu juga Usama bin Zaid. Namun dua sahabat ini sudah keliru dalam hal ini. Mayoritas ulama, bahkan para sahabat yang lain menyelisih dua sahabat Nabi ini. Mereka menyatakan pertambahan dalam dua barang tukar ini juga dianggap riba. Dan itulah malah riba jahiliyah. Riba jahiliyah bukan riba nasi'ah, bukan riba karena ada penundaan saja, tapi ada pertambahan. Ya, insya Allah ini akan kita bahas. Jelas Bapak ya? Jadi hukum riba sudah jelas, pengertian riba sudah jelas, hukumnya jelas, pembagiannya sudah jelas. Nah sekarang kita bahas matan atau isi kitab ini, Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, babur riba, bab tentang riba. Yahrumu bai'ud dhahabi bil dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal fiddati bil fiddati wal burri bil burri wasy'iri bis sy'iri wat tamri bit tamri wal milhi bil milhi illa mithlan bi mithlin yadan biyadin wa fi ilhaqi ghairiha biha khilafun. Sampai sini aja dulu. Diharamkan jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum putih dengan gandum putih, kurma dengan kurma, lalu anggur dengan anggur, kecuali secara tunai. Kecuali secara tunai. Jelas Bapak? Diharamkan jual beli emas dengan emas, pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum putih dengan gandum putih, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali secara tunai, cash. Wa fi ilhaqi ghairiha biha khilaf, dan menggolongkan selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, menggolongkan selain 6 barang tadi kepada 6 barang tadi, ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi 6 tadi diharamkan, sepakat. Tapi kalau menggolongkan selain 6 barang tadi ke 6 barang tadi, artinya dianggap riba. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah ini Bapak, ini kita baca dulu matanya baru kita bahas. Nah di sini kata Imam Asy-Syaukani menyebutkan diharamkan jual beli emas dengan emas. Emas ini dengan emas, perak dengan perak ditukar, gandum merah dengan gandum merah, gandum putih dengan gandum putih, kurma dengan kurma, lalu apa tadi, garam dengan garam, kecuali secara tunai, cash. Artinya kalau tidak tunai haram. Nah, itu jelas apa ya? Nah di sini wafil haqiyah, kita bahas apa dalilnya, kenapa Imam Asy-Syaukani menyatakan demikian. Kata Imam Asy-Syaukani, aku katakan as-sunnah as-sittatul ajnasul madhkurah yal mansus 'alaiha fil ahadits ka hadits Abi Hurairah. 6 jenis barang yang sudah disebutkan tadi, itulah yang disebutkan secara nas dalam hadis-hadis, seperti hadis Abu Sa'id dengan lafal, dengan teks adz-dzahabu bidz-dzahabi, emas dengan emas, emas ditukar dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak ditukar dengan perak, wal burru bil burri, lalu gandum merah dengan gandum merah, wasyairu bisyairi, gandum putih dengan gandum putih, at-tamru bitamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, mislan bi mislin, harus tunai, ya dan biadin, ya dan biadin gini, artinya cash gitu loh.
Faman zada awizdada faqad arba. Siapa yang menambahkan atau ada pertambahan antara misalkan emas dengan emas, ada pertambahan yang satu lebih tinggi daripada yang ini, maka sungguh dia sudah melakukan riba. Ya, al-akhidh wal mu'ti fihi sawa. Yang memberi, yang ngambil dan yang memberi sama saja. Artinya terjatuh dalam dosa riba. Nah, maksudnya bagaimana Bapak? Tadi kalau ditambah, kalau ada penambahan maka itu riba. Artinya gini, gambarannya gini. Contohnya emas. Misalkan emas 24 karat 2 gram. Misalkan ditukar dengan emas misalkan berapa? 24. Makin tinggi makin bagus ya. 24 karat itu Maksimal. Oh, yang paling bawah berarti harganya mungkin kurang. Oh iya ya, berarti gini Bapak, misalkan emas 24 karat 2 gram ditukar dengan emas 2,5 gram 20 karat gitu ya, anggap gitu. Kalau ini di 2 gram 24 karat 2 gram, anggap berapa harganya? Berapa? Siapa yang anggap 2 juta lah, anggap aja 2 juta. Dan yang ini 2,5 gram tapi 20 karat, sama juga kalau dijual 2 juta. Nah, ini kan yang satu berapa tadi? 2 gram 24 karat, yang satu 2,5 gram tapi 20 karat. Ada perbedaan tidak dari sisi ini ya, timbangan di sini? Beda kan? Yang satu 22 gram, yang satu 2,5 gram, kelebihan setengah gram. Nah, kalau ini tukar maka riba. Tapi kan kualitasnya beda. Nah itu, walaupun kualitasnya beda, nggak bisa seperti itu namanya riba. Nabi menyatakan faman zada, siapa yang menambah awizdada atau terjadi pertambahan situ, maka sungguh ia sudah terjatuh dalam riba. Walaupun nilai jualnya Sama. Terus gimana solusinya? Kalau mau kita misalkan saya ingin sekali punya emas yang 24 karat yang 2 gram nih, saya punya 2,5 gram 20 karat. Gimana caranya? Jual dulu emasnya. Dengan apa? Uang. Setelah dapat uang, misalkan 2 juta, belikan itu. Lah apa ya? jualnya siapa sih? Hah? Iya kok, penjual emas atau apa? Gak masalah. Tempat yang dia maksud juga nggak masalah. Kemananya? Tempat yang dia maksud ke tempat emas yang dia tuju. Nggak masalah juga. Misalkan dia mau beli, oh ya ini juta. Kita duitnya dulu nanti kasih lagi. Iya, nggak masalah. Artinya yang penting nggak boleh ada selisih kelebihan dari dua barang yang ditukarkan dan dua-duanya barang ribawi. Dua barang yang berlaku hukum riba. Emas itu termasuk barang yang berlaku hukum riba, Bapak. Emas ini. Dijual dulu yang 20 karat nih. Iya. Jual dulu. Iya. Jadi duit. Baru dibelikan. Itu. Walaupun itu sama dengan yang Sama, walaupun sama. Ya. Itu sama. Sama seperti Bapak dalam masalah ini nanti kan kita sebutkan di antara barang ribawi di antara kurma. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi seperti itu juga sama. Dia punya kurma dengan kualitas bagus. Waktu itu berapa kilo, berapa sok gitu. Anggap satu sok itu berarti 3 kilo. Ditukar dengan kurma kualitas buruk 4 kilo, anggap 4 kilo. Bagaimana Nabi ini bisa nggak? Kata Nabi nggak. Kalau mau tukar dulu yang kualitas buruknya dengan uang atau apapun, setelah itu belikan. Itu. Karena kalau ditukar, langsung ditukar ini emas kurma 2 kilo yang kualitas bagus dengan kurma kualitas buruk 4 kilo. Ini kan 2 kilo 4 kilo. Sama tidak? Beda kan? Udah kelebihan kan? Walaupun harganya kalau jual sama sebenarnya. Kalau diuangkan sama, tapi tetap nggak boleh ditukar gitu. Itu riba. Riba fadl. Jelas apa ya? Nah ini masalah seperti ini perlu kita ketahui ya, karena bisa jadi di tengah-tengah masyarakat kita masih ada yang mempraktekkan seperti itu. Karena sebagian orang tuh kadang nggak mau repot, tapi akibatnya apa? Terjatuh dalam dosa. Apa susahnya, kan harganya sama nih, emas 20 karat 2 gram. Kamu kan punya emas 2,5 gram
20 karat, yang ini 24 karat. Kan harganya sama kan? Iya sama. Udah tukar aja lah. Apa susahnya sih? Jangan merepotkan diri. Agama itu mudah. Sebagian orang ngomong gitu lagi. Pakai dalil pula. Apa? Iya. Kalau kita mau pakai akal-akalan sekilas gitu, tapi enggak, karena ada larangan dari Nabi seperti itu. Maka solusinya pokoknya mau emas ini, dua emas ini berbeda kualitas, tetap harus sama. Ukurannya harus sama, beratnya harus sama, tidak boleh beda. Jelas apa ya? Ini emas apa? Nggak mana? Ilah. Ilah apa itu? Enggak, itu Nabi yang nyuruh. Bagaimana itu dianggap siasat menghindari syarat? Ya kalaupun anggap itu hilah yang diperbolehkan. Ya, karena Nabi yang menyuruh para sahabat untuk itu. Nah, itu emas, begitu juga perak Bapak. Kalau perak anggap tadi 2 gram perak harganya 1 juta. Saya nggak tahu. Kalau perak ada istilah karat nggak? Kalau emas 20 karat kan? Ya anggap gitulah. Anggap gini aja lah. Perak misalkan 2 gram harganya 1 juta. Yang kualitas bagus. Satu lagi peraknya 3 gram kualitas buruk, harganya juga 1 juta. Yang satu 2 gram, satu 3 gram. Lalu orang yang punya 2 gram ini ingin nukar dengan 3 gram. Boleh tidak? Tidak boleh, walaupun kalau diuangkan sama sebenarnya harganya. Tapi kalau ditukarkan itu riba fadl, karena ada kelebihan di situ. Jelas apa ya? Nah, itu perak. Begitu juga bur bil bur. Menukar gandum merah dengan gandum merah. Ini juga kalau misalkan saya punya gandum 1 kilo, anggap nih harganya misalkan 100.000 yang kualitas bagus. Lalu ada orang punya gandum kualitas agak buruk 2 kilo. Nah, kalau yang 1 kilo ini jual pakai uang menghasilkan 100.000, ini pun 100.000, tapi kualitas buruk. Yang ini 1 kilo kualitas baik, ini 2 kilo kualitas buruk. Maka boleh kan ditukar? Nggak boleh. Kalau orang yang punya kualitas buruk ini ingin dapat gandum yang kualitas baik, maka jual dulu itunya, dapat uang lalu, nah itu. Bagaimana kalau gandum merah yang gandum putih? Nah, ini baru pertanyaan seru ini sebenarnya. Nah, bagaimana kalau kita bahas dulu Bapak ya. Jadi itu barang ribawi yang ketiga, gandum merah dengan gandum iya, gandum merah. Lalu berikutnya wasyairu bisyair, gandum putih dengan gandum putih. Kalau ada gandum putih 2 kilo harganya 100.000, yang satu lagi 4 kilo kualitasnya lebih buruk, harganya juga sebenarnya 100.000, ditukar boleh? Nggak boleh, itu riba. Terus bagaimana kalau orang yang punya 4 kilo ini ingin dapat gandum putih yang kualitas bagus 2 kilo ini? Jual lalu berikan ini. Nah, pertanyaan tadi setelah itu, bagaimana kalau misalkan gandum putih dengan gandum merah? Apakah bisa di situ ada kelebihan? Hah? Tidak boleh. Tergantung. Sama-sama gandum ya. Ya, ulama beda pendapat. Kalau nggak salah, jumhur ulama berpendapat kedua-duanya dianggap gandum. Kalau dianggap gandum berarti harus beratnya sama, nggak boleh beda. Misal gandum merah 2 kilo, gandum putih pun 2 kilo. Ini pendapat jumhur. Tapi pendapat sebagian ulama, saya lupa pendapat Malikiyah atau siapa, kata mereka beda. Gandum merah, gandum putih, gandum putih. Beda beras putih kan merah gandum. Iya. Nah, itu gandum merah, itu beras putih, ini gandum. Nah, terus bagaimana pendapat yang kuat? Allahu a'lam, pendapat yang lebih menenangkan hati beda, Bapak. Karena Nabi sendiri sini sebutkan beda kan? Ya kan? Seandainya gandum merah, gandum putih sama, nggak usah dipisahkan. Ya, siapa ya? Ya. Mas 2 gram. Hah? Itu berapa cm? Ya. Mas tadi 2 gram, tapi berapa gram? Nggak masalah. Yang penting beratnya sama. Beratnya sama. Bentuk nggak masalah. Kualitas juga nggak masalah. Yang satu kualitas buruk, kualitas bagus. Misalkan yang kualitas buruk, kualitas bagus ini ridho, udah tukar sama yang buruk ya silakan. Tapi jarang ada orang mau gitu kan. Tapi bisa jadi ada orang yang memang punya sifat dermawan. Oh, yang menukar ini orang, aduh sedikit kekurangan udah mau apa.
Tapi itu hitungannya 1:1000 kayaknya. Kalau ini gimana? Ini transaksi sering terjadi di tempat, sering terjadi. Misal saya punya emas 10 emas, 10 emas itu anggaplah duitnya 20 juta. Saya punya 10 emas, saya bawa ke emas. Saya ingin tukar emas saya yang 10 emas ini dengan emas yang 20 emas dengan nilai 40 juta. Punya saya nilainya 20 juta. Berarti sama. Beda ya. Oh, nggak boleh. Saya mau tukar di toko emas dengan emas yang beratnya 20 emas dengan duit 40 juta. Jadi kebanyakan transaksi habis ditimbang, dikalikan duitnya, misal ketemu duitnya 20 juta. Ini barang bapak harganya 20 juta. Oke, deal 20 juta. Saya mau ganti dengan barang yang lebih berat dengan duit 40 juta. Yang saya keluarkan cuma duit tambahan. Tambahan. 20 juta tambahnya kasih sama saya yang 20 emas. Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap aja. Saya belum terima duit dari toko yang 10 emas ini, belum saya terima duitnya. Hanya harga di kalkulator aja atau di atas kertas ini 20 juta pak duitnya. Oke, saya mau yang lebih berat, saya tambah 20 juta. Ya, artinya tukar plus tambah gitu ya. Ditukar plus tambah uang, nggak boleh. Tetap kita ada riba. Nanti jual dulu ya, Sat. Jual dulu, kalau mau jual dulu. Yang emas kita punya jual. Berapa? Udah dijual. Hah? Tapi duit belum dihantar sama. Oh belum, itu apalagi itu riba nasiah. Terjatuh dalam riba nasiah. Terima duitnya dulu. Terima duitnya dulu. Beli. Misalkan berapa ini Pak? Oh 2 juta. Berapa 2 juta tadi? 20 juta. Ini berapa? Oh 20 juta. Nah, dari 20 juta itu emasnya misalkan harga 40 juta, tambah 20 juta lagi ini Pak. Selesai. Mau beli baru. Itu. Jadi jangan langsung kayak gitu. Apalagi itu tadi terjatuh dalam riba nasiah nanti. Kalau riba fadl itu Bapak itu kalau ada kelebihan pada salah satu benda yang tukar, kelebihan berat. Tapi kalau nasiah kalau ada tenggang waktu, karena syaratnya harus tunai, ya dan biadin. Jadi nggak bisa emas. Contohnya gini Bapak, misalkan tadi emas, ya tadi misalkan contohnya emas 20 apa tadi istilahnya? Ya, 20 juta. 20 juta. Iya, emas apa tadi? Emas 24 karat. 24 karat. Ya udah pokoknya 20 juta. Misalkan nih Pak, saya tukar dengan yang beratnya itu juga, misalkan 2 gram atau apa. Oh ya nanti saya ambil dulu di belakang ya, di rumah belakang. Itu udah nasiah, riba nasiah. Walaupun beratnya sama, harus tunai, cash, nggak boleh itu. Kalau mau nanti dulu ya, saya ambil dulu, baru nih. Jadi jangan dikasih dulu, baru saya ambil itunya. Itu udah riba itu. Nah itu Bapak ya. Ke riba itu jadi ada riba yang sifatnya ada kelebihan pada salah satu benda yang tukar, dan ada yang sifatnya nggak bertambah tapi ada penundaan, tidak cash, tidak tunai, itu riba. Kalau yang ada pertambahan riba fadl, tapi kalau yang ada penundaan riba nasiah, dan ini riba yang disepakati para ulama. Waktunya walaupun berapa detik ya? Walaupun berapa detik. Pak itu 20 juta ya udah, ini saya ambil dulu. Nanti yang punya saya ambil. 1 menit berikutnya baru keluar nih. Udah riba nasiah. Kalau berupa barang bagaimana Ustaz? Gimana itu? Contohnya kita beli barang di toko. Padahal di toko itu tidak ada, tapi dikata ada, dicatat. Akhirnya diambilnya ke toko lain. Oh itu berarti jual beli bukan riba maksudnya Pak. Barang apa nih Pak contohnya? Orang seperti yang lain, HP lah. HP kayak gitu ya. Ya enggak. Nanti akan kita bahas barang ribawi itu tidak semua barang, hanya barang tertentu. Nah kalau tadi kasusnya berarti jual beli sesuatu yang tidak dimiliki, barangnya nggak ada kan Pak? Maksudnya beli dulu kan gitu kan? Itu termasuk jual beli sesuatu yang tidak dimiliki, itu pun dilarang karena ujung-ujungnya bisa ke riba gitu ya. Goror arun goror. Kalau emas itu hanya menyelesaikan administrasi mencatat aplikasi kan butuh waktu berapa menit kita tidak termasuk penundaan ya. Nggak masalah, nggak kan emasnya ada kan, si pembeli membawa emas, si penjual kembalikan emas, udah ada kan, tinggal cat. Kalau pencatatan itu nggak masalah, itu istilahnya apa ya, kitabah,
pencatatan transaksi, nggak masalah. Kita kan kita pilih nih, Hmm. nih saya mau pilih ini, Ah, ya, ini uangnya, catatnya dulu kan, nanti baru dikembalikan emak dengan uangnya sekalian, diserahkan ke kita. Catat oh iya iya nggak. Artinya emasnya udah dipegang kan? Ya sudah. Kok belum? masih sama Masih orang. Loh kok gitu? Nah itu hati-hati itu. Kita bikin suratnya, suratnya. Iya. Serah terima dulu. Harus serah terima dulu baru catat. Surat. Iya. Kalau kayak gitu artinya masuk riba nasiah. Karena emas itu Bapak, itu harus kalau emas sama emas harus sama beratnya plus apa namanya? Tunai, cash. Nggak boleh ada tenggang waktu. Nah, ini buang. Apa? Kita pilih yang buang. Iya. Sama uang pun. Nanti Bapak kalau uang nanti kan kita dibahas. Kalau beda jenis nggak apa-apa beda berat tapi harus tunai. Contohnya saya beli emas pakai uang tadi kan. Berapa Pak itu yang 2 karat 2 juta. Nah ini uangnya. Oh yaudah saya ambil dulu. Emasnya uang diterima sama dia. Baru ngambil dulu di kamar belakang. Nah itu namanya riba nasiah. Jadi harus ada barang yang depan. Oh ini 2 juta. Ah, nih selesai. Baru setelah itu catat berapa 2 juta ini. Nah selesai. Nah itu istilahnya nggak boleh. Ibaratnya barangnya kan ada di taksi, Ah, dia keluarinnya. ah, Ini berapa nih Pak? 2 juta. Nah, emasnya 2 juta. Kita saya kasih duit 2 juta. Nah, emas itu udah saya lihat, bentuknya, desainnya, saya lihat, oke deal, saya kasih 2 juta. ah. Bikin surat. Nggak masalah kayak gitu, nggak masalah. Iya, iya nggak masalah yang kayak gitu. Nggak apa-apa gitu. Kan tadi kasusnya beda itu. Itu kan belum dipegang, belum dilihat, udah dicatat dulu. Nah, itu masalah juga. Harusnya dikasih dulu, masih dilihat. Oh iya ini gitu. Walaupun di etalase. Gimana? Di etalase. Di etalase dalam artian dia udah megang. Kalau di etalase bisa jadi orang kan yang dipajang gini nggak kelihatannya bagus, pas udah dipegang loh kok kayak gini. Biasanya kita udah pegang. Nah ini pegang nggak masalah. Nggak masalah. Iya, iya udah megang barangnya, udah jadi hak milik dia gitu. Jadi nggak cuma sekedar melihat, oh biasa gitu. Kalau melihat nggak tahu kan, nanti akhirnya beul mula masa nyantuk yang nggak jelas. Cara transaksinya harus gini. Harus gini atau gimana? Enggak. Artinya ini barang ada, oh ya ini udah ada di tempat gitu, nggak ada tenggang waktu. Saya ke belakang dulu, saya ke belakang dulu, ambil itunya nggak seperti itu. Ada barang di depan mata gitu loh. Nah itu Bapak ya. Ini masalah riba ini memang masalah pelik ya. Kadang banyak riba ini terjadi di masyarakat kita karena sebagian tidak tahu. Pernah dibahas. Tidak pernah dibahas. Jadi sebagian tuh berat. Apa sih membahas dagang segala, dagang kok sampai diatur segala sih? Yang penting kan kita kan nggak nipu orang katanya. Ya bukan masalah itu. Riba itu tetap saja itu ada unsur kezaliman kepada orang lain. Apa? Dan itu dosa besar ya. Jadi jangan dianggap remeh. Mau riba fadl maupun riba nasiah yang ada jarak itu semuanya riba dan itu dosa besar. Jadi jangan kita menganggap remeh masalah seperti itu Bapak ya. Itu penting nih karena sebagian orang kayak nggak peduli Bapak. Kalau seorang terjatuh dalam riba tidak tahu ya dimaafkan, tapi kalau tidak mau tahu, nah ini yang repot. Dia nggak mau tahu, nggak mau belajar, nggak mau tahu lah pokoknya yang penting saya cari uang dapat sebanyak-banyak. Nah ini hati-hati. Jelas Bapak ya? Habis waktunya. Gimana dengan beras? Apa dikiaskan juga sama beras? Nanti kita bahas. Jadi kita belum dibahas semuanya ya. Tadi kan baru gandum merah, gandum putih Bapak ya. Ya itu kan baru berapa tadi kita? Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum putih dengan gandum putih. Lalu berikutnya at-tamru bit-tamri. At-tamri bit-tamri. Menjual kurma dengan kurma, menukar kurma dengan kurma. Ini juga harus sama takarannya. Tidak boleh yang 1 kilo kualitas bagus, yang 1 2 kilo kualitas buruk. Walaupun harganya kalau dijual dengan uang sama, maka nggak boleh tukar. Ya seperti ajwa, misalnya kurma ajwa itu kan kurma paling bagus kan, kurma Nabi kan. Ditukar dengan kurma dari di Jakarta, di pasar Jakarta yang terkenal itu, yang kurmanya rasa gula Jawa itu. Rasa sekali itu kurmanya. Ini kurma atau apa rasanya? Pernah sadar kan? Ya, Mesir. Oh. Mesir mana? Kurma Jakarta itu. Ya jadi rasanya gitu Pak. Jadi kurma kok rasanya kayak gula Jawa itu. Jadi udah dicampur-campur dengan apa gitu kan. Nah, misalkan kalau ada orang punya kurma yang kayak gitu tuh, kurma Jakarta gitu.
4 kilo ditukar dengan 1 kilo kurma ajwa yang mahal, yang kurma Nabi. Walaupun kalau dijual harganya sama, nggak boleh ditukar. Solusinya bagaimana? Nah, yang kurma buruknya dijual dulu dengan uang, lalu dibelikan kurma ajwa, kurma Nabi. Jelas apa ya? Itu kurma dengan kurma. Lalu berikutnya garam dengan garam. Lah ini juga mungkin masa garam diurus? Iya memang. Padahal murah. Iya, walaupun murah tapi itu berlaku riba di situ. Jadi kalau garam 1 kilo harus tukar dengan 1 kilo, walaupun yang satu kualitasnya baik, satu kualitas buruk. Kalau misalkan yang satunya kualitas buruk 2 kilo, kualitas baik 1 kilo, kalau dijual harganya sama, lalu tukar, boleh tidak? Nggak boleh. Solusinya bagaimana kalau pengen dapat garam yang bagus ini? Jual dulu garam yang buruknya, dapat uang lalu belikan. Jelas Bapak? Nah, ini syarat tadi itu penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum putih dengan gandum putih, lalu kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ini harus mithlan bimithilin, sama. Iya dan biadin, tunai. Tidak boleh, pertama sama, tidak boleh ada yang ini, dan tunai tidak boleh ada tenggang waktu. Dah soal ya. Nah, lalu pembahasan berikutnya, wa fi'il haqqi ghairiha biha khilaf. Ini pertanyaan saya nih. Lalu sedangkan menggolongkan selain 6 tadi ke dalam 6 tadi, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau ini sepakat para ulama, 6 ini sepakat. Jelas apa ya? Kalau 6 tadi nggak boleh ada kelebihan dan tidak boleh ada tenggang waktu. Tapi kalau selain 6 ini bagaimana nih? Contohnya beras. Saya punya beras 2 kilo, bagus. Ada orang ingin beras yang saya miliki ini, tapi dia kualitas buruk 4 kilo, mau ditukar, bisa nggak? Nah, ini salah jawabannya pada pertemuan berikutnya. Karena waktunya udah habis ya. Ya subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.